Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa program Karomah MWCNU Gapura yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah bahwa kita ternyata oleh Allah diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita benar-benar menjalankan segala amal kebaikan yang tentu berlipat ganda pahalanya. Para pemirsa, perlu kita sadari ada beberapa kebiasaan yang menurut saya perlu ada semacam koreksi. Karena dalam kebiasaan itu ada beberapa kekurangan. Salah satu di antaranya atau beberapa di antaranya, kita di dalam melaksanakan salat tarawih itu sangat cepat. Sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa di dalam sholat itu ada yang namanya tumakninah. Nabi pernah menggambarkan bahwa seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di waktu sholat. Para sahabat bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri dalam sholat? Nabi menjawab, orang yang mencuri dalam sholat itu adalah orang yang melaksanakan sholat tetapi la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha. Orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, dan tidak menyempurnakan khusyuknya. Ketika kita melaksanakan sholat tarawih dengan sangat cepat seperti yang terjadi di banyak tempat, maka tentu tiga hal ini akan mudah terjadi. Rukuk kita tidak sempurna, sujud kita tidak sempurna, apalagi khusyuk kita. Tentu ini perlu semacam introspeksi bagi kita. Kalau kita ingin benar-benar mendapatkan keistimewaan Ramadan. Di samping itu, ketika kita melaksanakan tarawih dengan cepat, kadang-kadang kita melupakan bagaimana seharusnya kita membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam kita membaca Fatihah atau surah-surah dalam sholat tarawih itu. Misalnya ada kebiasaan membaca surah-surah atau Fatihah dengan wakaf tetapi tidak tanafus, tidak bernafas. Padahal seharusnya kalau kita mau wakaf itu tanafus. Yang lebih baik seperti itu. Kalau kita tidak akan bertanafus, ya jangan diwakaf tetapi diwasal. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu diwasal namanya. Tidak apa-apa. Tetapi kalau kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, kita membacanya dengan cara wakaf tetapi tidak tanafus, tidak bernafas. Itu yang menurut saya kurang sempurna. Kemudian ada lagi, di saat kita melaksanakan tadarus, seharusnya tadarus itu seperti yang tersirat dalam lafalnya, tadarus, saling belajar. Kita membaca Al-Quran dengan cara bergilir membacanya. Yang sedang tidak mendapat giliran membaca, mendengarkan dan memberikan koreksi ketika ada bacaan yang salah. Tetapi yang terjadi di berbagai tempat, yang tidak membaca itu tidak memperhatikan yang membaca. Kadang-kadang
di antara mereka hanya bermain HP misalnya, atau bahkan berpindah tempat ke serambi masjid atau serambi musola. Yang membaca ditinggal sendiri di dalam, di dekat mic. Sehingga menurut saya itu bukan tadarus kalau semacam itu. Itu hanya membaca secara bergiliran. Nah, akibatnya ketika yang membaca itu ada yang salah misalnya, karena bisa saja kita salah ucap dalam membaca, tidak ada yang mengoreksi. Padahal bacaan itu sampai di menggunakan pengeras suara didengar oleh banyak orang. Bagaimana kalau bacaan itu salah kemudian tidak terkoreksi? Itu kan kurang baik. Ada juga menurut saya itu kurang benar. Kita mengakhiri tadarus itu bukan di makro, bukan di ainnya, tetapi di halaman sisi kanan. Padahal tidak semua juz-juz dalam Al-Quran itu akhir dari kita membaca di halaman sisi kanan, bukan. Karena tanda juz itu seperti wa ma dialah dan seterusnya, yang 30 juz itu bukan tanda akhir kita membaca, bukan. Tanda akhir kita membaca kalau kita akan meneruskannya di waktu yang lain, besok malamnya misalnya, itu di ain seharusnya, bukan di akhir halaman di sisi kanan, bukan. Kita bisa lihat bahwa ketika kita berhenti di halaman sisi kanan itu kadang-kadang justru makna yang dikandung oleh ayat itu tidak sempurna kecuali diteruskan pada halaman sisi kiri. Sehingga kalau kita berhenti di halaman sisi kanan dan kita akan meneruskannya besok malamnya di halaman sisi kiri, maka berarti kita memotong bacaan Al-Quran yang seharusnya kita sambung. Jadi akan lebih baik kalau kita mengakhiri bacaan di malam itu untuk juz itu di ain yang ada di sisi kiri, di halaman sisi kiri. Kemudian juga ketika berbuka puasa misalnya, seringkali kita mendapatkan kejadian ketika sudah masuk buka puasa itu kita tidak memperhatikan orang yang adzan. Terutama ini sering terjadi di acara-acara undangan buka puasa bersama. Begitu adzan dilantunkan di masjid atau di mushola, orang banyak itu memulai berbuka. Padahal seharusnya kita itu menjawab adzan. Jadi seharusnya kita bersabar, kita menjawab adzan dulu. Setelah menjawab adzan baru kita memulai berbuka. Berbuka itu ya dengan kurma atau dengan air. Sementara kalau ada makan berat seperti nasi dan lain sebagainya itu bukan berbuka. Itu namanya asya, makan malam. Berbuka itu dengan kurma atau dengan air atau yang lainnya. Jadi seharusnya ketika ada azan dilantunkan, kita menjawab dulu. Setelah menjawab baru kita berbuka. Dan itu yang dimaksud dengan mempercepat berbuka, takjilul fitri. Sebab begini, azan itu sekalipun setiap hari kita dengarkan bahkan berkali-kali dalam sehari semalam, itu harus kita jawab. Seharusnya kita jawab. Karena sekalipun tidak menjawabnya itu bukan kemudian berdosa, tetapi itu salah satu dari sebab seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada syair yang disusun oleh Kitaifur yang di awal baitnya itu beliau menyebutkan yukhsha ala khitami man takallama alal adhani aw asa'al muslimah. Sangat dikhawatirkan akan
mati dalam keadaan su'ul khatimah, orang yang berbicara ketika ada lantunan azan. Itu berbicara. Apalagi ketika ada azan langsung kita makan misalnya. Itu kan lebih kurang pantas. Dan akibatnya adalah dikhawatirkan kita akan su'ul khatimah. Sepertinya hal yang sepele meninggalkan menjawab azan, tetapi ternyata akibatnya besar. Oleh karenanya kebiasaan yang semacam itu perlu kita koreksi karena ternyata salah. Seharusnya kita menjawab azan dulu, kemudian kita berbuka. Para pemirsa yang saya hormati, barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan itu tidak pasti benar. Kalau memang ternyata salah, saya mohon koreksi dari para sahabat, dari para pemirsa. Saya sampaikan untuk sekedar share, untuk sekedar tukar pendapat, barangkali perlu sehingga nanti saya sendiri bisa menemukan, bisa mendapatkan bagaimana yang seharusnya yang benar. Tetapi sepanjang yang saya ketahui sampai saat ini, kebiasaan-kebiasaan yang salah tadi itu memang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.